Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita ingin membahas asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat yang terkait dengan ibadah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang kita sudah hafal, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran ada 89 ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Alhamdulillah saya telah menuliskannya ke dalam satu buku dengan judul Wahai Orang yang Beriman. Itu membahas 89 ayat ya ayyuhalladzina amanu. Satu di antaranya ayat ini, hai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba itu dari kata kataba. Kataba itu artinya menulis. Jadi puasa ini sudah dituliskan. Sesuatu yang ditulis itu biasanya jadi kuat. Utang piutang ditulis sehingga menjadi kuat. Orang tidak bisa mengelak dari kewajiban bayar utang. Begitu juga dengan puasa, kita tidak bisa mengelak dari kewajiban berpuasa. Meskipun nanti ada yang disebut rukhsah, keringanan. Keringanan itu kan tidak menggugurkan kewajiban, bukan berarti jadi tidak wajib. Ya, kalau orang sakit, ya dia puasanya pada hari yang lain sesudah Ramadan, karena dia terhitung utang. Kalau dia sudah tidak mampu berpuasa, maka dia membayar fidyah. Begitu. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Lalu argumentasinya adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Yang diwajibkan puasa bukan cuma kita, tapi orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga sudah diwajibkan berpuasa. Sehingga kita tidak bisa mengelak dari kewajiban ini. Dan jangan cari-cari alasan untuk tidak mau melaksanakannya. Maka kalau dibanding-bandingkan puasa kita dengan puasa generasi terdahulu, itu lebih berat generasi terdahulu berpuasa. Jauh lebih berat. Setidaknya ada tiga pembeda puasa kita dengan puasa generasi terdahulu. Dan itu berlaku
ketika Nabi dan para sahabat berpuasa di awal-awal itu. Ada kasus dulu itu orang puasa tidak boleh melakukan hubungan suami istri meskipun pada malam hari. Kalau siang lagi puasa udah jelas. Ini malam juga tidak boleh hubungan suami istri. Umar bin Khattab lupa kalau itu tidak boleh. Dia melakukan hubungan dengan istrinya. Selesai melakukan hubungan dengan istrinya, baru dia nyadar kalau ini tidak boleh. Tapi dia terus saja berpuasa. Keesokan harinya dia menemui Nabi. Dia bertanya, dia kasih informasi, ya Rasul, celaka saya. Celaka kenapa? Semalam saya hubungan dengan istri. Kan nggak boleh ya? Iya nggak boleh. Terus puasa saya jadi bagaimana nih? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 187 dari surat Al-Baqarah ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri. Jadi sejak peristiwa ini itu dihalalkan, dibolehkan hubungan suami istri di malam hari Ramadan. Mereka pakaian bagi kamu, kamu juga pakaian bagi mereka. Suami istri itu diilustrasikan dengan pakaian. Bukan sekedar boleh dipakai, tapi makna pakaian itu juga ada filosofinya, ada hikmah mengapa suami istri disebut seperti pakaian. Ya, namanya pakaian itu kan untuk menutup aurat. Aurat itu kalau terlihat orang jadi malu. Dengan kata lain, suami harus menutup aib istri, istri harus menutup aib suami. Keaiban ditutup, jangan diumbar. Nah, ini kadang-kadang keaiban suami diceritakan oleh istri, keaiban istri diceritakan oleh suami. Jangan suka menceritakan keaiban pasangan. Umpama bapak bertamu ke rumah temen, ternyata disuguhi makan besar, bukan sekedar minum kue, tapi diminta makan nasi dengan lauk pauk. Sesudah makan itu mengakui, merasakan bahwa masakan ini enak, makanan ini enak. Lalu dia bertanya, ngomong-ngomong
ini soto bikin sendiri apa beli? Maksudnya kalau beli di mana? Pengen juga nih beli nih, kayak gitu. Ngomong-ngomong, ini beli apa masak sendiri? Kata tuan rumah itu, oh ini istri saya masak. Wah, enak ya, bisa punya istri bisa masak seenak ini. Istri saya mau boro-boro, istri saya mau masak air juga angus. Masak air angus, iya pancinya angus. Masak air ditinggal nonton TV. Begitu. Nah, ngomong sekalimat begitu saja itu namanya mengemukakan keaiban istri. Istrinya nggak bisa masak. Lah sekarang orang mengumbar aib lebih dari itu. Apalagi kalau sudah bercerai. Di kalangan selebriti ditanya sama wartawan, kenapa sampai mau bercerai? Diceritakan. Jangan. Bercerai saja sudah, selesai. Jangan diceritakan lagi. Suami itu seperti pakaian. Nutup aib. Apalagi? Melindungi. Pakaian itu kan pelindung. Pelindung dari terik panas. Pelindung dari dingin. Begitu. Jadi melindungi. Pakaian itu untuk keserasian. Pakaian itu keserasian, keharmonisan. Kalau kita pakai baju, pakai celana, nah itu kan warnanya harus serasi. Suami istri itu harus jadi pasangan yang serasi. Istrinya soleh, istrinya solihah, suaminya soleh, nah itu namanya serasi. Jangan suaminya soleh, istrinya nggak solihah. Orang bilang apa? Lu kagak salah milih apa? Nah, gitu. Dibilang salah milih. Suaminya dermawan, istrinya pelit. Nah, bahkan dia melarang suaminya untuk berderma. Nah, itu namanya tidak serasi. Baik. Allah tahu kalau kamu tidak mampu menahan nafsumu. Maka sekarang dimaafkan. Dimaafkan. Boleh, silahkan kamu melakukan hubungan dengan istri sesuai dengan apa yang ditentukan. Itu satu. Jadi puasanya orang dulu itu malam juga tidak boleh hubungan suami istri. Kasus kedua, ada seorang sahabat namanya Qais bin Sarmah. Qais itu kerja berat, kerja keras, yang menguras tenaga. Meskipun dia berpuasa. Tiba waktu maghrib berbuka, yang disebut dengan takjil. Apa takjil? Takjil itu apa? Takjil bukan kolak. Takjil itu artinya segera, menyegerakan. Menyegerakan apa?
menyegerakan berbuka puasa. Kenapa disegerakan? Karena sudah waktunya. Nah, gitu. Yang sudah waktunya harus segera kita lakukan. Di antaranya berbuka puasa. Sekalipun dia mau azan maghrib, batalkan dulu puasanya. Minum setengah gelas misalnya, terus azan. Nah, itu namanya udah batal puasanya. Oh, gua mah sampai habis terawih juga gua kuat puasa. Nah, jangan ngomong begitu. Oke lah kuat, tapi sudah ditentukan oleh Allah waktunya berbuka. Itulah namanya takjil, sekedarnya. Yang penting batal. Katakanlah minum segelas, makan korma 3, udah sholat maghrib. Ini kan kadang-kadang buka puasa lama. Kenapa lama? Banyak yang dimakan. Bukan sekedar 3 kurma, serba 3 kalau dia mah. Serba 3. 3 lontong, 3 bakwan, 3 kue. Serba 3 namanya. Di masjid orang buka puasa, tapi enggak semuanya buka puasa di masjid. Buka puasa di rumah. Yang buka puasa di rumah udah datang ke masjid. Kenapa? Mau sholat maghrib. Yang buka puasa di masjid itu masih belum selesai. Kenapa? Banyak makanannya. Banyak orang ngasih makanan untuk berbuka, makanannya banyak, orangnya nggak banyak. Yang di rumah udah datang mau sholat maghrib, yang di masjid buka puasa masih aja tuh makan. Udah iqomat, orang udah baris, tuh masih ada aja tuh orang di luar belum juga masuk. Kenapa? Yang itu 3 batang dulu tuh dia. 3 batang. Ada nggak yang begitu, Pak? Nah, setelah Qais sholat, dia bermaksud mau makan. Kalau kayak kita mau makan nasi dengan lauk pauknya, cuma istrinya belum menyiapkan. Kalau bahasa kita masih ada yang harus diangetin, apa masih ada yang harus digoreng, nah gitu. Tunggu dulu bang, saya siapin dulu. Nah, nunggu dia. Nunggunya itu dengan cara rebah. Tidur-tiduran rebah. Namanya orang udah capek, ngantuk, lapar. Sebentar aja rebah, pules. Ya, orang kalau udah capek, ngantuk, jangankan rebah, lagi duduk kayak begini, pules juga. Lagi khutbah Jumat, ada yang pules nggak? Kemarin hari Jumat, ada yang pules nggak lagi khutbah? Mungkin aja kita ngantuk, tapi kalau lagi khutbah mah jangan dituruti jadi tidur. Lawan rasa ngantuk. Sehingga kata Nabi, kalau kamu ngantuk, pindah duduk. Pindah duduk. Mau pindah kemana lagi? Emang masih udah penuh.
geser pantat, maju dikit, kan nggak jadi ngantuk tuh, nggak jadi tidur maksudnya. Ngantuk mau tetap tapi nggak jadi tidur. Udah geser pantat, maju dikit, ngantuk lagi, mundur lagi. Jadi harus dilawan rasa ngantuk itu. Nah, Qais pules. Sesudah istrinya selesai menyiapkan makanan, dipanggil tuh, "Bang, ayo makan." Gak ada reaksi. Dikencengin lagi suaranya, "Bang, ayo makan." Gak ada reaksi juga. Dikencengin lagi sampai 3 kali, "Bang, udah siap nih, ayo makan." Gak ada reaksi. Akhirnya apa? Istrinya yang mendatangi suaminya itu, dia lihat udah pules. Wah, celaka engkau. Maksudnya celaka engkau, berabe dari urusan. Kenapa? Ya kalau begini udah puasa, udah memulai puasa. Karena dulu syariatnya tidak ada sahur. Jadi satu, tidak ada hubungan suami istri. Yang kedua, tidak ada sahur. Begitu. Kalau udah tidur begini, namanya udah mulai puasa. Ya sudah, Qais nggak jadi makan. Keesokan harinya dia puasa lagi, bekerja lagi, kerja keras, sampai akhirnya dia jatuh pingsan. Dilaporkan kepada Nabi, diceritakan bahwa dia pingsan dengan sebab belum makan dari semalam karena udah keburu tidur. Maka ayat ini dilanjutkan, wa kulu washrobu, makan dan minumlah kamu, hatta yatabayyana, wa kulu washrobu hatta yatabayyanu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas mana benang putih dan mana benang hitam, yaitu fajar. Fajar, subuh, sampai waktu subuh. Batasnya sahur sampai tiba waktu subuh, fajar. Lalu dulu sahabat itu sahur betul-betul memperhatikan benang. Ada benang putih, ada benang hitam. Kalau benang putih kan meskipun gelap kelihatan. Kalau benang hitam enggak kelihatan. Sampai benangnya kelihatan, nah itu baru selesai. Padahal bukan begitu, maksudnya itu bahasa kiasan. Maksudnya adalah fajar. Karena fajar itu pembatas waktu malam dengan waktu siang. Malam siang itu dibatasi oleh fajar. Sekarang ini kita subuh udah fajar. Dia memisahkan waktu malam dengan waktu siang. Malam itu dilambangkan dengan gelap. Nah, dilambangkan dengan gelap. Indonesia gelap. Mahasiswa itu demo, judulnya Indonesia gelap. Nah, gitu. Kalau siang itu terang. Gitu. Macam-macam tuh orang berkomentar. Habis gelap terbitlah gelap gulita gitu. Udah gelap pakai gulita. Jadi
Sejak itu sahur boleh. Bahkan sahur itu bagusnya dekat dengan subuh. Waktunya dekat dengan subuh. Kalau subuh jam 4:30 ya sedang deh sahur jam 4 gitu. Sehingga jam 4:15 sudah selesai. Udah gitu siap-siap mau sholat subuh. Jangan sahur jam 2. Subuhnya masih lama. Akhirnya apa? Tidur lagi. Ya, kalau tidur lagi subuhnya bisa lewat. Begitu, sahur tuh dekat dengan subuh. Anak-anak muda kadang-kadang nggak mau sahur, malas dia bangun sahur, dibangunin, hei sahur bangun, nggak bangun juga, sahur bangun, nggak juga. Akhirnya karena dibentak-bentak terus, bangun juga dia, sahur, udah sahur, loh kapan lu sahur? Tadi jam 11 sebelum tidur. Itu mah bukannya sahur, itu mah namanya mindo. Nggak tahu mindo? Siang habis zuhur udah makan, karena masih ada sisa makanan, nggak habis, belum habis, habis asar dia makan lagi. Nah, itu namanya mindo. Makannya habis asar itu mindo. Habis maghrib makan lagi, nah, yang disebut makan malam. Begitu, itu sahur boleh. As-sahur barokah. Sahur itu keberkahan. Yang ketiga, bedanya puasa kita dengan puasa orang terdahulu itu dari segi waktu. Dari segi waktu lebih berat. Misalnya Nabi Daud dan umatnya itu puasanya 6 bulan dalam setahun. Kalau kita kan ayyamam ma'dudat, beberapa hari. Ini beberapa hari itu sebulan Ramadan. Yang kalau enggak 29 ya 30. Nabi Daud puasanya 6 bulan dalam setahun. 6 bulan dalam setahun itu tidak dari bulan 1 sampai bulan 6, atau tidak dari bulan 7 sampai bulan 12, tapi puasanya sepanjang tahun dengan cara diselang-seling. Nah, sehari puasa, sehari tidak. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat puasa, Sabtu tidak. Terus begitu sepanjang tahun. Nabi Daud puasa nggak ada lebarannya, Pak. Kita belum puasa udah pada mikirin lebaran. THR cair apa enggak nih? Ojol udah demo. Demo apa? Menuntut THR. THR bagaimana? Karena dia posisinya mitra. Kata yang punya Gojek. Dia posisinya mitra. Yang pegawai aja belum tentu dapat THR, apalagi mitra. Gitu. Ya, undang-undangnya begitu, aturannya begitu, mitra. Makanya sekarang ini aturannya itu disebutnya mitra, bukan pegawai. Belum tentu orang yang kerja di gedung PLN itu dia pegawai PLN.
Kalau dulu kan meskipun dia tugasnya sopir, dia pegawai PLN, pakai seragam korpri juga itu. Sekarang beda seragamnya, karena dia bukan orang PLN, kerjanya memang di gedung PLN, tapi dia bukan orang PLN. Apa istilahnya? Outsourcing gitu. Kerjanya memang di gedung Telkom, tapi belum tentu dia pegawai Telkom. Nah, maka kalau dia harus dapat THR itu bukan dari PLN, bukan dari Telkom, tapi dari perusahaan outsourcingnya itu. Jadi udah nggak ada karir tuh yang model begitu. Baik. Jadi puasanya Nabi Daud nggak ada lebarannya. Ahabbus siyam siyamu Daud. Puasa yang paling disukai oleh Allah itu adalah puasanya Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Sepanjang musim, berarti segala musim. Kalau kita kan puasa hujan melulu, ya Ramadannya bulan Desember, Ramadannya bulan Januari gitu. Tapi ada saat kita puasa panas. Kenapa? Ramadannya bulan Juni, bulan Juli, panas. Nah, kalau Nabi Daud puasa, oh itu ada hujan, ada panas sepanjang tahun. Jadi kita tidak lebih berat puasa kita. Bahkan dalam konteks teknologi, orang-orang tua kita dulu lebih sulit ketimbang sekarang. Ibu-ibu mau masak sahur, oh itu betul-betul dia tuh nggak bisa tidur, khawatir kesiangan istilahnya, nggak bisa tidur. Baru merem sebentar, udah ada yang mukul tiang listrik, atau dari masjid diumumkan sekarang pukul 12. Oh baru 12, tidur lagi. Jam 1 pukul lagi tiang listrik, teng. Atau kentongan pukul 1. Oh masih lama. Tidur lagi. Jam 2 bangun, masak, betul-betul masak. Nah, kalau sekarang ibu-ibu enak, mau masak nasi, pakai apa itu? Magicom, rice cooker. Tinggal masukin beras, kasih air, cetek, tinggal tidur, gitu. Udah tinggal cetek masih lupa. Dia kagak cetek, tidur, bangun-bangun mau sahur jam 4 lah, masih beras ini, masih beras-beras juga. Gitu. Untung warteg masih buka, warung Padang masih buka. Nggak pakai masak air lagi sekarang, kayak dulu. Mau bikin teh, masak air. Sekarang tinggal pencet, keluar air, panas. Ini contoh-contoh, jadi kita lebih mudah. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan bertanya.
Ya, dari Ibu. silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai zakat fitrah, Ustaz, Ya. siapa yang kewajiban bayar zakat fitrah, kemudian waktunya. Bila dia wafat dalam bulan Ramadan, apakah dia terkena wajib zakat fitrah? Terima kasih. Ya. Orang yang ada pada hari terakhir Ramadan, maka dia dibayarkan zakat fitrahnya. Misalnya ada seorang ibu hamil, besok mau lebaran, sekarang dia beranak. Nah, bayinya itu dibayarkan zakat fitrahnya karena dia ada pada saat Ramadan mau berakhir. Tapi kalau dia baru lahir malam takbiran, nah itu tidak dizakatkan bayinya itu, karena dia namanya adanya di bulan Syawal, bukan di Ramadan. Maka kalau dia meninggal tanggal 10 Ramadan, tanggal 15 Ramadan, dia nggak mesti dizakatkan. Lalu kalau orang tidak mampu, ya dibayarin. Anak bayi tidak mampu, dibayarin. Kalau ibu tidak mampu misalnya, nanti juga ada orang bayar zakat. Kan ada yang bayar zakat karena ibu tidak mampu, maka ibu jadi mustahik. Karena jadi mustahik, itu orang bayar zakat kepada ibu. Dari masjid dikirim 10 kilo. Dari yang lain-lain ada lagi. Berasnya jadi berapa tuh? Jadi 20 kilo. 20 kilo namanya udah mampu. 10 kilo aja udah mampu. Gitu. Maka boleh bayar zakat fitrah dari beras yang diterima, karena orang bayar zakat fitrah sama dia gitu. Jadi sekarang ibu udah mampu. Kalau udah punya 10 kilo tadi, jangankan 10 kilo, 5 liter gitu. 10 liter itu namanya sudah mampu. Cuma kan orang merasa masih belum mampu, perasaan dia. Yang tidak benar dari segi maksud zakat. Kan kadang-kadang fikih itu di otak-atik. Jadi di satu kampung, saya diceritakan, di satu kampung 3,5 liter itu cukup untuk zakat fitrah orang sekampung. Orang sekampung bayar zakat fitrahnya itu cuma 3,5 liter. Saya bayar zakat ke sini 3,5 liter. Saya terima, Pak. Dia bayar zakat ke situ dengan beras itu. Saya terima, gugur kewajiban. Ke sana. Itu beras balik lagi ke saya. Sekedar menggugurkan kewajiban, itu namanya diutak-atik. Padahal maksud zakat fitrah bukan begitu. Bagaimana supaya orang nggak ada yang nggak makan, nggak ada yang nggak masak di hari raya Idul Fitri.
Maka di hari raya Idul Fitri pastikan semua orang jadi sejahtera. Nah, gitu. Maksudnya sejahtera cukup, berkecukupan, urusan makan cukup. Lah orang sekarang berasnya banyak, cukup, lebih dari cukup. Cuma buat beli pulsa mana? Pulsa lagi jadi. Tapi jangan nanya, Pak Ustadz boleh nggak zakat fitrah pakai pulsa? Jangan nanya begitu. Buat rokok mana? Rokok lagi. Jadi yang tidak pokok jadi pokok zaman sekarang. Begitu Bu. Ada lagi? Ada? Belum? Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau tanya ini Ustaz, kan setiap tahun itu kalau mau Idul Fitri ada panitia zakat. Kan ada beberapa yang berhak menerima, selain akhir miskin juga amil. Nah, ketentuan bagian amil ini gimana kan? Sama-sama yang menerima atau gimana? Jumlahnya yang jumlah yang diterima itu. Kadang-kadang kan ada juga orang panitia zakat, maaf juga lebih besar pendapatan atau yang bagiannya daripada yang menerima zakat. Itu gimana kan? Ya. Di antara orang yang menjadi mustahik boleh menerima zakat itu adalah amil. Amil itu konsep yang dipahami sekarang itu adalah orang yang memang kerjanya ngurusin zakat, bukan sekedar pasang spanduk pengurus masjid atau panitia Ramadan Masjid Al-Manar menerima dan menyalurkan zakat fitrah dan mal Anda. Gitu. Taruh meja situ, duduk dia di situ. Orang bayar zakat terima, catat segala macam. Udah itu dibagi, pembagian, penyaluran. Mustahik dapatnya sedikit, amil dapatnya banyak. Kenapa? Ya amil itu jatahnya 1/8. Kalau umpama 8 juta, dia dapat 1 juta. Sementara yang miskin itu 1 juta dibagi berapa orang yang orang miskin. Enakan jadi amil kalau begitu. Padahal bukan begitu maksudnya. Maksudnya memang dia serius ngurusi zakat. Nah karena serius nggak bisa sendirian, ada tim. Nah maka sekarang dikembangkan namanya lembaga zakat. Lembaga zakat itu dikelola secara profesional, secara serius. Orang ngantor di kantor lembaga zakat, digaji dia dari dana zakat. Itu yang dimaksud, bukan yang cuma seminggu pasang meja, pasang spanduk. Nah sekalipun dia ada haknya, ya bukan 1/8 diambil habis, kan mustahik yang lain juga banyak, sehingga harus diutamakan mustahik yang lain. Tapi dalam konteks zakat fitrah itu 2 asnafnya, yaitu fakir dan miskin. Orang fakir dan miskin.
Begitu Pak. Ada lagi? Jadi, ya saya tanya sedikit Pak Ustaz tentang misalnya dalam puasa itu kan ada rukhsah keringanan bagi orang, misalnya salah satunya musafir diukur dari misalnya jarak dia tempuhnya atau lama perjalanannya. Nah sekarang misalnya ojol atau sopir taksi yang selama siang hari itu dia di jalan, jarak yang ditempuh juga mungkin bisa melebihi jarak kilo, misalnya Jakarta Bandung 5 jam atau 4 jam, itu dia perjalanan terus, atau dilihat ditempuh dari jam atau makannya juga bisa melebihi dari orang yang musafir. Apakah dia dapat rukhsah atau gimana? Ya. Terima kasih. Baik. Orang yang mendapat rukhsah diantaranya musafir. Musafir itu sendiri dulu Rasulullah dengan para sahabat pernah safar. Lagi puasa, safar, menempuh perjalanan jauh. Karena terik panas, perjalanan jauh, maka ada sahabat yang tidak mampu melanjutkan puasa, lalu membatalkan puasa. Rasulullah sendiri nanya, ada yang bawa air nggak? Ada, nih airnya. Itu Rasul terima itu air, diguyur kepalanya itu. Kenapa? Begitu panas, diguyur kepalanya. Jadi orang puasa boleh aja mengguyur kepalanya, mandi basah boleh. Pak Ustadz, kalau lagi puasa berenang boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Yang nggak boleh kan minum airnya, karena ada istilah sambil berenang minum airnya. Jadi puasa dulu tuh musafir, puasa dulu. Kalau emang nggak sanggup, baru dia boleh membatalkan. Wah besok gue mau pulang kampung nih, naik motor, naik mobil, nyetir sendiri, udah dah nggak usah puasa dah. Wah, bukan begitu, puasa dulu. Mau kemana pulangnya? Semarang, nah gitu. Berangkat, baru nyampe Tegal udah nggak kuat, nyampe Pekalongan nggak kuat, ya sudah buka gitu, bukan sengaja nggak puasa. Nah, kalau kayak contohnya tadi sopir angkot, ojek, dia udah menempuh perjalanan begitu jauh kilometernya. Seandainya dia tidak mampu, maka dia mungkin saja namanya orang tidak mampu. Tapi kan dari pagi dia tetap puasa tuh. Kalau sekarang mah orang bukannya begitu, emang sengaja dia nggak mau puasa. Besok nggak puasa, emang kenapa? Ada acara di Bandung, mau ke Bandung kan musafir. Bukan begitu. Tetap berpuasa, kalau sudah betul-betul tidak mampu baru. Lah kalau orang jadi Gojek misalnya nggak mampu, ya udah berhenti aja dulu ngaso, mampir di masjid, istirahat dulu, tidur, habis tidur mandi, makanya masjid itu sediain kamar mandi. Silahkan orang mandi di masjid, mandi. Nah itu di masjid, saya jadi pembina di Masjid Raya Al-Insan, Patal Senayan. Itu kita sediakan tempat untuk orang mau istirahat. Karpetnya tersendiri, tempat istirahat, jangan di dalam kayak begini, ada di teras itu.
disediain apa? Charger. Orang mau ngecas HP, Gojek kan rezekinya ada di situ tuh. Kalau HP-nya mati, nggak ada, baterainya habis, ya silakan. Kamar mandi siapkan, silakan mau mandi. Karenanya itu tempat kencing itu sekaligus tempat WC. Nah, sekaligus itu. Jadi ruangan yang cukup luas, kamar mandinya itu, orang mau buang air besar, mau buang air kecil, mau mandi itu bisa di situ. Kadang-kadang saya ke satu masjid, lalu misalnya mau buang air besar, pengen buang air besar, masuk WC-nya ada. Cuma mau naruh celana di mana ini? Nggak ada gantungannya. Yang begitu-begitu kadang-kadang kurang diperhatikan. Udah gitu sempit, mau masuk itu mentok, pintunya udah mentok. Mentok sama WC-nya, mentok sama ember. Akhirnya kitanya bergeser dulu, baru tutup pintunya. Baik. Jadi jangan gampang mengatakan dirinya musafir lalu dia tidak melanjutkan puasa. Berjuang dulu untuk menyelesaikan puasa. Diatur bagaimana. Seandainya betul-betul tidak mampu, ya sudah, baru dia membatalkan puasanya. Sekali lagi, bukan dari awal udah niat nggak mau puasa karena besok mau nyopir, besok mau gojek, bukan. Baik, ada lagi? Cukup? Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.